warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini sudah masuk ke pertemuan 6 ya. Jadi minggu depan itu adalah minggu terakhir kita ya, pertemuan terakhir sebelum kita UTS. Gitu. Jadi untuk minggu depan mungkin ada 3 kelompok lagi yang akan presentasi. Nah, untuk hari ini yang presentasi adalah kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kenapa? Karena kelompok 3 sama 4 kan nyambung. Jadi sama saya nggak dipisah. Nah, kalau hari ini langsung 4 kelompok, kayaknya waktunya nggak akan cukup. Gitu ya. Jadi untuk kelompok 8, mungkin nanti gabungnya sama kelompok 2 kelompok terakhir. Gitu. Oke, mungkin karena waktu kita sedikit ya, apalagi yang presentasi 3 kelompok. Untuk absensi atau kehadiran nanti akan saya absen langsung ya ketika teman-teman yang lain sedang melakukan presentasi. Oke, kita mulai aja langsung. Yang akan presentasi sekarang kita mulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2-nya sudah hadir belum ya? Hadir. Oh, Bayu sudah ada ya? Silakan mungkin kelompok 2. Jadi kita selesaikan dulu 3 kelompok. Baru pertanyaannya atau tanya jawabnya di akhir ya, setelah selesai presentasi gitu. Jadi kalaupun ketika ada kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4 sedang presentasi dan kalian ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom chat ya, di pengiriman pesan, biar nanti di akhir kita akan diskusikan bersama gitu. Silakan Bayu, dimulai aja. Izin share screen ya. Boleh. Norman, ada Norman? Hadir. Ya Man, dimulai Man. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep dan analisis potensi diri. Pertama-tama perkenalkan dulu dari kelompok-kelompoknya. Ada Bayu, ada Dilia, ada Fitri, ada Mila, ada saya Norman, dan Silvania. Ini untuk roadmap pembahasan presentasi kami. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengenalan diri dan potensi fisik. Dilanjutkan dengan potensi mental, potensi sosial emosional, potensi spiritual, potensi pengembangan diri, dan mengidentifikasi diri. Pertama, pengertian potensi diri. Potensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to potent, yang berarti kekuatan atau powerful. Setiap individu pada hakikatnya memiliki suatu potensi yang dapat dikembangkan, baik secara individu maupun kelompok melalui latihan-latihan. Selanjutnya kita bahas tentang potensi fisik. Potensi ini sangat diperlukan oleh seorang pemimpin, misalnya dalam melakukan penyeimbangan dengan potensi-potensi yang lain. Potensi fisik juga dapat berfungsi sesuai dengan jenisnya, seperti telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja, hidung untuk mencium bau dan menghirup udara. Potensi fisik ini bisa dikembangkan apabila dilatih dengan baik. Nah, untuk contohnya seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa potensi fisik itu dapat dilatih, seperti misalnya untuk potensi fisik untuk menjadi atlet bisa dilatih dengan olahraga. Misalnya ada yang memiliki potensi pada matanya bisa dilatih seperti itu. Next.
Selanjutnya, potensi mental. Potensi mental intelektual atau IQ merupakan potensi yang dimiliki seseorang dalam wujud kecerdasan otak, terutama otak kiri. Potensi ini berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, antara lain menganalisis masalah, membuat perencanaan, membuat karya ilmiah atau karya tulis, dan lain sebagainya. Next, bye. Adapun aspek-aspek IQ antara lain yang pertama taraf kecerdasan, kemudian daya nalar atau logika berpikir, yang ketiga daya mengingat, keempat ada daya antisipasi, kemudian ada kemampuan memahami konsep bahasa, kemampuan memahami konsep hitungan, kemampuan analisa sintesa, yang terakhir daya bayang ruang dan kreativitas. Next, bye. Peningkatan potensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang berkesinambungan, pengasahan, dan perluasan pikiran yang terus-menerus. Terus menurut para ahli, menurut Profesor Howard Gardner, seorang ahli psikologi dari Harvard School of Education di Amerika, menemukan jenis-jenis kecerdasan dan memperkenalkan ada 9 macam kecerdasan, yaitu yang pertama, ada kecerdasan logis matematis, kedua, kecerdasan verbal linguistik, ketiga, kecerdasan visual spasial, yang keempat, kecerdasan olah tubuh kinestetik, yang kelima, kecerdasan musikal, yang keenam, kecerdasan antar pribadi, ketujuh, kecerdasan intrapribadi, yang kedelapan, kecerdasan naturalis, atau sering dinamakan kecerdasan lingkungan, dan yang terakhir ada kecerdasan eksistensialis. Selanjutnya ada potensi sosial emosional. Potensi sosial emosional adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kanan, yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah emosional dan sosial, seperti mengendalikan amarah, membina dan mempertahankan relasi dengan orang lain, bertanggung jawab, merealisasikan motivasi berprestasi. Potensi sosial ini lebih banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan. Melalui potensi sosial emosional, manusia dapat bekerja sama dan saling menghargai. Pembelajaran sosial emosional ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup dan teknik yang berbeda-beda. Salah satunya adalah ruang lingkup protokol atau budaya tata tertib. Dan teknik yang digunakan yaitu membiasakan datang tepat waktu, membiasakan menghargai pendapat orang lain, membiasakan perilaku 3S atau senyum, sapa, dan salam ketika berjumpa dengan seluruh warga sekolah, serta melakukan kegiatan bakti sosial dan membuat kolase diri. Ketika seseorang telah mengenal emosinya sendiri, maka ia akan berusaha untuk mengendalikan serta mengelola emosi tersebut, dan secara sadar dia akan berpikir serta berusaha untuk menghadapinya. Potensi spiritual. Dimensi spiritual seseorang merupakan titik sentral pribadinya, merupakan komitmen individual terhadap sistem nilainya. Dimensi ini merupakan sumber spiritual yang mengangkat semangat seseorang dan mengikatnya pada kebenaran tanpa waktu. Setiap orang berbeda cara mengembangkannya. Dimensi spiritual sering disebut dengan spiritual intelligence. Spiritual quotient merupakan kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa dasar. Lebih lanjut, dikatakan oleh Sinetar bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang mendapat inspirasi, dorongan, dan efektivitas yang terinspirasi Theisnes atau penghayatan ketuhanan. Ada beberapa poin. Yang pertama, kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa dasar, bukan hanya mengetahui nilai, tetapi juga menemukan nilai atau dana zohar.
di Sinetar bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang mendapat inspirasi, dorongan, dan efektivitas yang terinspirasi atau penghayatan ketuhanan. Dimensi spiritual seseorang, titik sentral pribadinya, merupakan komitmen individual terhadap sistem nilainya yang menjadi dasar atau landasan yang kuat bagi seorang pemimpin. Adanya kekuatan spiritual dalam dirinya yang dapat mengendalikan emosinya. Dimensi ini merupakan sumber spiritual yang mengangkat semangat seseorang dan mengikatnya pada kebenaran tanpa waktu. Setiap orang berbeda cara mengembangkannya. Pengembangan potensi diri. Pengembangan potensi akan sangat tergantung bagaimana seseorang mengenal kemampuannya, lalu mengembangkannya. Pengembangan potensi diri adalah tindakan mengurangi kekurangan dan memperbesar kekuatannya. Maslow di tahun 1954 dalam bukunya yang terkenal Motivation and Personality mengatakan bahwa manusia dengan potensinya akan memenuhi kebutuhan hidup yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu physiological need, kebutuhan fisik, misalnya kebutuhan akan sandang, papan, pangan, udara, air. Yang kedua, security need, kebutuhan rasa aman, misalnya ketentraman, kepastian, keteraturan, keselamatan kerja, asuransi, perasaan ingin dekat dengan orang kuat. Yang ketiga, social need, sebagai makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Yang keempat, ada esteem need, kebutuhan akan penghargaan atas prestasi, kekuatan, kebebasan, kepintaran seseorang. Yang kelima, ada self-actualisasi, kemampuan seseorang untuk menunjukkan potensi dirinya. Tetapi tidak semua orang dapat melakukan hal ini. Orang sukses adalah orang yang mampu menunjukkan potensinya. Teori terbentuknya kepribadian manusia itu ada tiga teori. Teori natur. Teori ini beranggapan bahwa kepribadian manusia terbentuk dari bawaan ketika lahir atau juga dapat dikatakan potensi yang dimiliki karena faktor bakat. Yang kedua, ada teori nurture. Teori ini menganggap bahwa kepribadian manusia terbentuk karena faktor luar lebih dominan daripada faktor bawaan. Yang ketiga, ada teori konvergensi atau keterpaduan. Teori ini menganggap bahwa hasil interaksi potensi yang dimiliki oleh manusia dan seberapa besar lingkungan mempengaruhi perwujudan potensi yang dimiliki. Mengembangkan natur dan nurture secara tepat sehingga dapat mengembangkan potensi-potensi yang positif dan meminimalisir potensi yang negatif sehingga dapat membentuk pribadi yang mantap dan sukses. DJ. Nggak ada aja, nggak keluar. Suara Nah, sip. mungkin sinyalnya ya kurang bagus. Iya, Bisa digantikan sama yang lain. yuk dilanjut Bu aja dulu ya, Bu. Ya. Mengidentifikasi potensi diri. Ada pengenalan diri sendiri dapat dilakukan melalui pengenalan secara individual, feedback orang lain, menggunakan instrumen tertentu. Sebentar, Bu. Aspek potensi yang dapat digali melalui pengembangan potensi diri meliputi topologi diri, pengelolaan konflik. Lalu ada langkah-langkah penyelesaian konflik. Dalam mengelola konflik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Membutuhkan keputusan yang jelas. 2. Memerlukan toleransi terhadap perbedaan. 3. Mengurangi agresi. 4. Mengurangi perilaku pasif. 5. Memerlukan pengurangan perilaku manipulatif. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik antara lain, mengakui adanya konflik, mengidentifikasi konflik secara sebenarnya, dengar semua pendapat, bersama-sama mencari cara untuk menyelesaikan konflik,
mendapatkan kesepakatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi, menjawab sesi tindak lanjut untuk mengkaji solusi. Cukup dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kelompok 2. Mungkin bagi yang akan bertanya tentang potensi diri, bisa ditanyakan lewat kolom chat dulu, nanti kita bahasnya di akhir. Jadi boleh di close dulu mungkin kelompok 2. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 3 sudah siap? Kelompok 3 tentang pengembangan dan pembentukan karakter. Oleh Ivan Syah. Iya, Bu. Ya, silakan Ivan. Sebentar, Bu. Sudah ada teman-temannya? Fajar, Muhammad Fajar. Muhammad Fajar belum ada ya? Nah, ini baru gabung. Muhammad Fajar sudah ada nih. Muhammad Fajar, Yusuf sudah ada. Ahmad sudah ada. Aska sudah ada. Reza sudah ada. Ivan Syah sudah ada. Udah lengkap, silakan. Ivan. Baik, Bu. Screen-nya sudah ada di layar teman-teman, Bu? Sudah muncul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Syah, saya dari kelompok 3. Di sini juga saya ada rekan-rekan saya, Muhammad Fajaru Wibisono, Yusuf Adu Rojak, Ahmad Hermansyah, Askari Faldo Nur Ramadan, dan Reja Dwi Putra. Di sini kita akan menjelaskan perkembangan dan pembentukan karakter. Nah, di sini
di sini pembentukan karakter ya. Secara etimologi kata karakter adalah tata cara, adat istiadat atau kebijaksanaan. Kata karakter mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani atau ethos yang menurut kata etika, sedangkan dalam bahasa Arab karakter berarti budi pekerti adalah sama dengan akhlak, sedangkan dalam bahasa Indonesia dan kata karakter dikenal dengan arti kesusilaan. Nah, di sini juga menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Purwadarmita, kata karakter berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban dan lain sebagainya. Sedangkan Riantkon SJ dalam bukunya Percikan Filsafat dikatakan karakter atau kesusilaan adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia. Boleh dilanjut oleh Yusuf Abdul Rojak. Iya. Suara saya ada. Ada. Oh iya. Ada. Halo, layarnya. Nah, pembentukan karakter adalah tugas pengajaran budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran budi pekerti tidak lain adalah mendukung perkembangan hidup anak-anak, lahir batin dari sifat kodratinya, menuju ke arah peradaban dalam sifatnya yang umum. Pengajaran ini berlangsung sejak anak-anak hingga dewasa dengan memperhatikan tingkatan perkembangan jiwanya. Kesimpulannya, dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa objek dari karakter sendiri ialah tingkah laku manusia, perbuatan manusia, tindakan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok. Dalam melakukan perbuatan tersebut, manusia didorong oleh 3 unsur, yaitu yang pertama ada kehendak, yaitu pendorong pada jiwa manusia yang memberi alasan pada manusia untuk melakukan perbuatan. Yang kedua, perwujudan dari kehendak yang berbentuk cara melakukan perbuatan dalam segala situasi dan kondisi. Halo? Belum di next slide-nya. Masih unsur-unsur. Sudah pindah. Belum selesai tadi. Masih di slide 6. Yang ketiga belum. Operator. Di back dulu, Kang. Nah, ya yang ketiga, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar. Nah, dan kesadaran inilah yang memberikan corak dan warna perbuatan tersebut. Ya, next-nya mungkin oleh Kang Fajar. Baik, pada pengembangan karakter, jadi manusia Nggak usah di full stream, Dan. kepotong, maaf, bisa di back dulu. Jadi manusia sejak lahir mempunyai potensi karakter yang merupakan peralatan hidup sebagai makhluk sosial. Potensi karakter tersebut tumbuh dan berkembang secara bertahap dalam hubungan pergaulan dengan sesama manusia, alam, dan juga masyarakatnya. Bisa di next. Nah, pada pengembangan karakter ini terdapat teori tentang pengembangan karakter didasarkan atas 3 jenis teori yang dikemukakan oleh pakar penelitian psikologi dan kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan teori pengembangan karakter, yakni ada teori pengembangan kognitif, teori sosialisasi, dan juga teori psikoanalitik. Terkait dengan masing-masing teori tersebut dapat dilanjutkan oleh rekan yang lain. Oke, terima kasih Kang Fajar. Mungkin saya yang melanjutkan. Untuk yang pertama ada teori pengembangan kognitif. Teori pengembangan kognitif
Teori ini dipelopori oleh Piaget yang prinsipnya perkembangan moral atau budi pekerti seseorang melalui pola konsep tahapan yang secara berurutan mengalami perkembangan sikap seiring dengan pertambahan usia. Asumsi yang diungkapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perkembangan karakter atau budi pekerti berlandasan susunan kognitif atau unsur keputusan moral. Yang kedua ada motivasi yang mengembangkan kesusilaan adalah penerimaan kurang jelas. Motivasi yang mengembangkan kesusilaan adalah penerimaan atau rangsangan, kewenangan harga diri dan kesadaran diri. Yang ketiga ada aspek utama pengembangan budi pekerti adalah budaya yang umum karena mengandung interaksi sosial, peran dan pertentangan sosial yang seluruhnya berpadu dengan budi pekerti. Next dong. Yang keempat ada norma dan prinsip dasar budi pekerti tersusun melalui pengalaman interaksi sosial, bukan penghayatan peraturan. Yang kelima, perkembangan budi pekerti lebih disebabkan oleh pengaruh lingkungan, bukan karena kekhususan keluarga bertindak disiplin dan mendapat hukuman atau ganjaran. Next dong. Oke, selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh Kang Aska. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada teori sosialisasi. Mohon maaf, ini ada kritik. Next slide, dong. Teori sosialisasi atau belajar sosial dirintis oleh Whiting dan Chill dengan mengungkapkan asuransi sebagai berikut. Boleh di next lagi kan? Sebentar, Bu, mau ini dulu, agak berisik. Nah, yang pertama kita ada perkembangan budi pekerti adalah pertumbuhan perilaku dan dana afektif yang disesuaikan dengan aturan-aturan budi pekerti. Yang kedua ada dorongan atas keasusilaan pada setiap tahap perkembangan budi pekerti berdasarkan atas kebutuhan peramah, ganjaran dan upaya menghindari hukuman. Dan yang ketiga ada perkembangan budi Hilang suaranya? Nggak ada suaranya? cek. Maaf Bu, DC Bu barusan. Ya, barusan hilang suaranya. Diulang lagi. Yang keempat perkembangan budi pekerti secara relatif mempengaruhi budaya, dan yang kelima adalah lingkungan hidup mempengaruhi perkembangan budi pekerti dalam berbagai bentuk penguatan ajaran hukuman dan keteladanan yang disampaikan orang tua atau kemasyarakatan. Selanjutnya mungkin kembali ke depannya. Kayaknya diskoneksi lagi deh. Mohon izin kalau gitu dilanjutin aja Bu ya. Oh, dilanjut dulu deh. Baik, mungkin saya bantu lanjutkan. Selanjutnya terkait dengan teori, ada juga teori psikoanalitik. Teori ini dikemukakan oleh Freud yang berasumsi mengenai perkembangan karakter sebagai proses penghayatan budaya atau norma orang tua. Tahap perkembangan karakter melalui tahap libidinal, instinktual, dan kesusilaan sebagaimana ditampilkan superego tersusun dari pembentukan dan pemantapan pada masa awal perkembangan melalui penghayatan norma dari orang tua. Nah, oke, izin lanjut lagi Bu.
periode dan masa-masa pembentukan karakter anak. Nah, di sini sebagai aset keluarga yang paling besar, anak dalam tahap pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan nutrisi, stimulasi, dan pola pengasuhan yang tepat. Agar masa golden age dari 0 sampai 5 tahun, anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Satu lagi paling besar, anak dalam tahap pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan nutrisi, stimulasi, dan pola pengasuhan yang tepat agar masa golden age dari 0 sampai 5 tahun itu anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, di sini juga ada pendidikan anak memiliki beberapa fase sebelum mencapai balik. Masa bayi, masa awal kanak-kanak atau sebelum mumayij, masa murahak, masa pendekatan akil balik atau puber. Mungkin di next oleh Kang Ahmad. Halo, Assalamualaikum Kang Ahmad. Waalaikumsalam. Next. Dipersilakan dilanjutkan Kang Ahmad. Next. Oke. Lalu di sini ada di sini ada periode dan masa-masa pembentukan karakter anak. Pada masa sebelum seorang anak mencapai balik, ada sebuah prinsip pendidikan yang harus diperhatikan dari segala sisinya untuk membentuk kepribadian yang normal, yaitu pendidikan psikologis dan mental anak. Next. Lalu periode dan masa-masa pembentukan karakter anak. Karena pada masa ini terjadi peningkatan rasa emosi dan kasih sayang atau rasa simpati, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan anak seperti mainan, canda, cinta, kasih sayang, dan berbagai hal lain yang termasuk dalam kategori kebutuhan psikologis anak. Selain menjadikan anak memiliki kepribadian yang normal, juga supaya anak memiliki keseimbangan emosi dan membebaskan anak dari tekanan mental. Next. Lalu sini kesimpulannya. Untuk pembentukan karakter bagi anak sangatlah penting. Sebab dia mental tangguh dan kompetitif, secara senantiasa memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan. Kemampuan ini dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian. Kembali lagi kepada Ipansah. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada perkataan yang salah atau itu kami mohon maklum dan minta maaf. Untuk selanjutnya ada pertanyaan bagi kelompok kami. Silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, tadi tentang ini ya, karakter kelompok 3. Nah, setelah ini, kalau ada yang mau tanya, mungkin di chat dulu aja nanti. Pertanyaan kita bahas di akhir. Oke, selanjutnya kelompok terakhir untuk tes dan analisanya. Kelompok 4. Udah ada kelompok 4? Udah ada, Bu. Bentar ya. Di-share.
Halo. Ya, sudah hadir semua ya? Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok umat yang beranggotakan Yana Juliana, M. Penerdi Jani Raines, Al-Fazri Fuad Faharudin, Anhar Aditya, Sandi Alif Ramadan, dan Muhammad Julfi Aldiansyah akan mempresentasikan tentang tes karakter pribadi dan analisis hasil tes karakter pribadi. Oke, slide selanjutnya. Tes kepribadian merupakan salah satu bentuk tes psikotes yang digunakan untuk mengukur potensi diri sendiri, dalam hal integritas diri sendiri dan keyakinan serta apakah pendirian pada diri sendiri mudah berubah atau tidak. Tes kepribadian atau yang sering disingkat TKP bukan lagi hal tabu, karena tes ini sering juga digunakan pada saat seleksi CPNS. Tujuannya adalah untuk menekankan pada aspek-aspek tertentu yang dibutuhkan oleh karyawan yang profesional. Kemudian, dalam hal ini tidak ada jawaban yang salah. Pada tes karakteristik pribadi, tidak ada jawaban yang salah. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor dari skor 1 sampai dengan 5, sehingga nilai yang terbaik adalah skor yang paling tinggi. Di dalam tes ini, karakteristik pribadi ini bisa dikatakan mudah susah, karena jika menurut kita sendiri jawaban itu benar, tetapi belum tentu menurut penilaian orang lain itu benar. Selanjutnya akan diteruskan oleh Yana. Macam-macam tes karakter pribadi. Ada suaranya? Ada, Mang. Ada. Yang pertama itu ada integritas diri. Yang kedua, tes bersemangat berprestasi. Yang ketiga, tes kreativitas kerja. Yang keempat, tes kemampuan berinovasi. Yang kelima, tes orientasi pada pelayan. Yang keenam, tes orientasi kepada orang lain. 7, tes kemampuan beradaptasi. 8, tes pengendalian diri. 9, tes kemampuan bekerja mandiri. 10, tes tuntas bekerja mandiri. Yang 11, tes kemauan serta kemampuan belajar. Yang ke-12, tes kemampuan mengkoordinasi orang lain. Next. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, integritas diri. Tujuannya untuk mengukur totalitas bekerja seseorang, keberanian seseorang dalam menilai benar atau salah suatu hal, serta keberanian seseorang dalam menerima resiko atas apa yang dilakukan. Dan tes bersemangat berprestasi, yaitu tujuannya untuk mengukur motivasi dan tekad seseorang saat bekerja agar dia bisa mencapai tujuan prestasi, karir, atau cita-cita yang diharapkan. Next. Yang ketiga yaitu tes kreativitas kerja, digunakan untuk mengukur daya cipta, kreativitas, atau strategi seseorang dalam bekerja dan menemukan ide-ide kreatif. Yang keempat, tes kemampuan berinovasi, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang untuk berinovasi dalam menciptakan cara ataupun strategi yang baru. Dan tes orientasi pada pelayan, yaitu digunakan untuk mengetahui kita dalam menghadapi pelayanan kepada masyarakat. Mungkin dilanjut sama rekan saya, Anhar. Baik, untuk selanjutnya, tes orientasi kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui sikap kita kepada suatu hal nanti, kepedulian kita terhadap orang lain, serta mengetahui sikap toleransi kita terhadap orang lain. Selanjutnya, tes kemampuan beradaptasi. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kita dalam beradaptasi di lingkungan baru. Apakah kita mudah beradaptasi atau tidak. Selanjutnya, tes pengendalian diri.
Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan kita dalam pengendalian kita bila kita diujikan dalam segala macam situasi yang dapat terjadi di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, tes kemampuan bekerja mandiri. Digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang untuk bekerja secara mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Lalu, tes tuntas bekerja mandiri. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dengan tuntas dan tidak ada hambatan apapun. Selanjutnya, tes kemauan serta kemampuan belajar berkelanjutan. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang untuk terus belajar tanpa batasan waktu. Dan yang terakhir adalah tes kemampuan mengordinasi orang lain. Tujuan dilakukan tes ini adalah untuk mengukur kemampuan kamu dalam memimpin dan mengkoordinasikan ke orang lain. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tes. Ada suaranya, Bu? Ada kan? Aman. Selanjutnya ada analisis tes karakter pribadi. Analisis tes karakter pribadi ini bertujuan agar kita mengetahui karakter kita. Misalnya, seberapa bahagia atau tidaknya kita melakukan pekerjaan yang kita kerjakan. Pertama itu personality test. Teori perilaku pertama kali ini diperkenalkan oleh William Moulton Marston melalui bukunya Emotion of Normal People. Buku ini diterbitkan pada tahun 1928. Teori Marston menyebut bahwa ekspresi perilaku emosi dapat dikategorikan menjadi 4 tipe utama yang berasal dari persepsi diri seseorang dalam berhubungan dengan lingkungannya. Keempat jenis ini diberi label oleh Marston sebagai berikut. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Julfi. Oke. Sebelumnya dari DISC itu kepanjangannya adalah yang D-nya dominance, I-nya inducement, S-nya submission, dan C-nya compliance. Yang pertama akan kita bahas adalah dominance, yaitu menekankan pada pencapaian hasil dan kepercayaan diri. Jadi orang dengan tipe ini lebih suka berurusan dengan orang secara langsung dan terus terang. Ia juga cenderung menghargai orang lain yang melibatkan mereka dengan keterus-terangan yang sama. Salah satu tipe kepribadian dalam DISC test adalah tipe yang cenderung nyaman dengan konflik dan memiliki dorongan untuk menegaskan keinginan mereka dan mengendalikan situasi. Karena orang dengan kepribadian ini cenderung merasa nyaman dengan konflik, ia dapat memulai interaksi yang kompetitif. Jadi dominance ini, orang yang berkepribadian dominance ini menyukai authority, responsibility, decision making, problem solving, multitasking, atau apapun hal-hal lain yang membuatnya merasa menjadi lebih dominan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada inducement, yaitu menekankan pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, keterbukaan hubungan. Jadi orang dengan tipe kepribadian inducement ini dikenal seringkali menyukai kesenangan. Ia adalah orang yang percaya diri, menarik, dan sangat mudah didekati. Ia menyukai lingkungan sosial dan menghargai hubungan dengan orang lain. Orang dengan tipe ini selalu ingin memperluas jaringan dan lingkaran sosial mereka, serta menikmati menghabiskan waktu dengan orang-orang baru. Selain itu juga bersemangat untuk mengeksploitasi ide-ide dan memulai proyek baru. Ia cenderung berpindah-pindah di antara apa yang sedang dikerjakan. Ia juga suka melakukan banyak tugas sekaligus. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raina. Oke, saya akan melanjutkan dari rekan saya, Muhammad Zulfi. Yang ini ada submission. Ini menekankan pada kerjasama, ketulusan, dan ketergantungan. Orang dengan tipe kepribadian S adalah orang-orang pendiam yang mencari individu yang sama, mendukung, konsisten, dan setia dalam hubungan. Mereka mungkin seperti orang introvert, mencari orang introvert juga, mungkin seperti itu. Terus, ia juga dikenal simpatik terhadap perspektif orang lain, serta memiliki kemampuan mendengarkan
mendengarkan aktif yang kuat. Ia berkontribusi pada lingkungan dengan situasi yang tenang dan stabil. Kualitas yang stabil ini orang dengan tipe kepribadian S sangat baik dalam situasi yang membutuhkan keterampilan diplomatik, kerjasama, dan penilaian karakter. Next. Complication menekankan pada kualitas dan akurasi keahlian kompetensi. Orang dengan tipe C cenderung sangat analitis dan tertarik pada proses struktur dan aturan, yang cenderung skeptis dan menggunakan logika untuk membuat keputusan secara objektif. Meskipun lebih suka bekerja sendiri, ia cenderung bekerja dengan baik dengan seseorang yang mampu menjawab pertanyaan secara rinci, mendukung klaim dengan bukti, dan merupakan pemecah masalah alami. Ia juga dapat menjadi bagian dari tim yang memberinya otonomi sembari membantu menyelesaikan masalah dengan logika dan akurasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi. Tadi ada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tadi kelompok 2 tentang potensi diri. Lalu tadi kelompok 3 tentang karakter, ya. Biasanya karakter itu berarti berhubungan dengan moral, ya. Lalu yang ketiga tadi tentang tes, ya, tes karakter, ya, karakter pribadi dan analisis hasil tesnya. Oke, ada pertanyaan dulu dari kelompok lain untuk kelompok 2, 3, dan 4. Ini ada pertanyaan dari saya untuk kelompok 3 dan 4. Karena kan tadi ada karakter, ada istilah pribadi, ya, atau kepribadian. Apa bedanya antara karakter dan kepribadian? Silakan dijawab dari kelompok 3 dulu mungkin. Ya Bu, boleh saya jawab dari kelompok 4? Boleh, 3 dulu Sandi, Bu. silakan. Ya, Sandi, silakan. Saya dari kelompok 4 Bu. Perbedaan karakter dan kepribadiannya Bu. Ya. Kalau karakter itu merupakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang menjadikan unik berdasarkan apa yang ia sudah miliki sejak lahir maupun apa yang ia pelajari dalam hidupnya. Kalau kepribadian merupakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang mengarahkan untuk berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku tertentu yang khas dalam berhubungan dengan lingkungannya. Kepribadian lebih bersifat menetap dan dipengaruhi oleh faktor keturunan, sedangkan karakter lebih terbentuk karena pembelajaran terhadap nilai dan kepercayaan. Begitu Bu. Oke, jadi kalau misalnya ada orang tuh kayak rajin sholat gitu ya, rajin ibadah, itu masuknya ke karakter atau kepribadian? Kepribadian kayaknya Bu. Tadi kalau kepribadian itu menetap pada ada di dalam diri seseorang. Kalau karakter tadi dilekatkan kepada norma-norma lingkungan, moral, dan lain-lain. Penilaian baik dan buruk. Nah, kalau ada orang rajin sholat, rajin ibadah sehari-harinya, itu masuknya ke kepribadian atau karakter? Ini saya dari kelompok 4 tuh, jadi itu masuknya kalau menurut saya pribadi itu dari karakter Bu. Soalnya kan karakter itu jadi terbentuknya terhadap nilai dan kepercayaan kita gitu. Kan kalau kepribadian itu sifatnya menetap dan dipengaruhi oleh faktor keturunan gitu. Kalau karakter itu dari nilai dan kepercayaan. Jadi kalau soal ibadah gitu, kalau menurut saya dari karakter Bu. Oke. Bu, saya mau menambahkan boleh Bu? Boleh. Kalau menurut saya kalau yang rajin sholat seperti itu malah lebih ke kepribadian Bu.
Karena kan kemampuan kognitif, perilaku, atau kepercayaan itu masuknya ke pribadian, ideologi, sikap gitu. Tapi kalau karakter itu kayak lebih ke ciri-ciri moral gitu, Bu. Oke. Oke, coba kembali ke pengertian karakter tadi. Ada hubungannya dengan moral nggak? Oh, karakter. Kalau tadi kayak yang dilakukan tes oleh ini ya, oleh kelompok 4, ada tipe orang yang dominan gitu ya. Ada tipe orang yang ada yang influence, ada stinginess, ada compliance. Itu masuknya karakter atau kepribadian? Maaf tadi contohnya apa aja, Bu? Oke, saya share screen-nya sebentar. Sebentar, saya share screen. Sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, ditunggu. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Muncul, Bu. Ya, tadi pengertian menurut kelompok 3 bahwa karakter itu memang dipengaruhi ya. Begitu ya tadi kelompok 3? Iya, Bu. Oke, tadi kelompok 3 bahwa tadi siapa yang jawab Betul, ya? Bu. Sandi ya? Sandi tadi yang jawab Ya, Bu. bahwa kalau karakter itu ada faktor pengaruh gitu ya. Ada pengaruh entah lingkungan, entah budaya, dan lain hal gitu ya. Kalau kepribadian itu memang bersifat menetap gitu ya tadi kata Sandi. Iya, Bu. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh kelompok 4, ini ada dominans, dia melakukan tes. Nah, tes itu nanti hasilnya ada 4 hasilnya ya. Makanya disebut dengan DISC ya. Ada yang hasilnya orang ini dominan. Dominan ini berarti dia punya ciri-ciri ABCD tadi udah dituliskan. Oh, cocoknya dia sebagai pemimpin gitu ya, pimpinan, leader, manager. Oh, yang ini misalnya setelah tes hasilnya adalah influence, dia cocoknya di bagian marketing dan seterusnya. Stand-in-nya seperti ini. Tadi karakter isinya apa saja itu termasuknya kemana yang ini? Yang tes yang sudah dilakukan, yang menggunakan DISC. Kembali ke pengertian tadi yang disampaikan Sandi, bahwa karakter itu akan ada dipengaruhi, ya. Dipengaruhi lingkungan, budaya. Lalu kalau si kepribadian itu biasanya memang bersifat menetap. Apakah misalnya kalau kepribadian itu mungkin dia dibawa dari lahir gitu ya, kalau kepribadian itu. Terus misalnya pembentukan kepribadian itu ada banyak hal, misalnya ada bawaan, memang dari lahir, gara-gara gennya, kromosomnya, kelenjar endokrinnya, ya, keadaan fisiknya ketika lahir, misalnya ada cacat gitu ya. Terus pembentukan kepribadian ini misalnya berdasarkan lingkungan, misalnya ada berdasarkan pengalaman, proses belajar, keluarga gitu ya, sikap dan lain-lain gitu. Coba kelompok 3 tadi gimana karakter itu?
Oke, kalau gitu saya ini ya kembali ke ini. Jadi untuk karakter, oke di sini ya, oke untuk konsep karakter. Ketika kepribadian seseorang dilekatkan kepada norma moral, pada penilaian baik dan buruk, maka orang tersebut sedang membahas tentang karakter. Jadi, jika nih kepribadian seseorang ini sudah dilekatkan kepada nilai-nilai moral, penilaian oh dia baik dan buruk gitu ya, maka kita sedang membahas karakter. Jadi kata lain bahwa perilaku seseorang yang memang relatif permanen ketika berinteraksi dengan lingkungan yang dilandasi dengan pengetahuan tentang moral. Jadi kalau memang ada hubungannya dengan moral, kita bahasnya tentang karakter. Nah, moral itu yang pertama itu ada, kita percepat aja ya. Nah ini, nilai-nilai karakter itu seperti apa? Ada religius, kerja keras, jujur, kreatif, toleransi, mandiri, disiplin, karena kita akan mengenal namanya karakter baik atau moral baik. Nah, seperti ini ya. Ada komponen karakter yang baik, gitu ya. Tentang kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, penentuan perspektif, pemikiran moral, pengambilan keputusan, pengetahuan pribadi. Lalu ada komponen karakter yang baik yang kedua adalah perasaan moral, mulai dari hati nurani, harga diri, rasa empati kepada orang lain, mencintai hal yang baik, mengendalikan diri, kerendahan hati. Jadi kalau kita bicara tentang seperti itu disebutnya dengan karakter. Nah, kalau yang tadi ya ada tadi apa dominan, terus compliance, itu menurut kalian itu karakter atau kepribadian? Bisa nggak orang dominan itu, dominan nih, dia dominan, tapi dia punya karakter yang religius, misalnya. Bisa nggak? Bisa, Bu. Iya, berarti dia kalau dominan, compliance itu berarti masuknya ke karakter atau ke kepribadian? Menurut saya ke karakter. Oke, ke karakter. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini bahwa karakter itu kita ada karakter baik dan ada karakter disebutnya karakter buruk gitu ya. Nah, kita bahas lagi di sini ini nilai karakter, misalnya karakter cinta tanah air, disiplin, demokratis, peduli lingkungan, tanggung jawab. Nah, kalau tadi kan kalau di dominan itu lebih ke kayak misalnya dia apa tadi tegas gitu ya. Apa tadi ciri-ciri dominan itu kelompok 4? Leader, Bu. Leader, ya pemimpin. Cepat. Nah, yang ini ya. Ya, yang ini. Misalnya seseorang ketika lakukan tes dia dominan gitu ya, dia cocoknya sebagai pemimpin, leader dan manajer. Bisa nggak pemimpin itu misalnya memiliki karakter yang baik atau yang buruk, bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Jadi kalau jadi dominannya sendiri itu karakter atau bukan? Oh, ini pemimpin atau leadernya sendiri dia karakter atau bukan? Oh, dia tuh orangnya cocoknya jadi pemimpin. Itu karakter atau bukan? Karakter, Bu. Pemimpin. Kepribadian atau karakter?
Menurut saya kepribadian Bu, soalnya apa ya? Siapa? Fenerdi Bu, dari kelompok 4 Bu. Kenapa disebut si dominans itu kepribadian? Jadi kepribadian misalnya dia punya kepribadian leader, jadi leader udah menetap gitu Bu, bukan mengikuti mengikuti lingkungan. Ya, jadi kalau untuk kepribadian tidak ada hubungannya dengan moral. Mau baik mau buruk, dia punya kepribadian, oh dia ini memang orangnya itu memang pemimpin gitu. Entah misalnya pemimpinnya tuh dia pemimpin, tapi misalnya dia kesehariannya nggak sholat. Emang kalau dia nggak sholat bisa disebut misal nih dia agama Islam, tapi dia pemimpin nih di perusahaan. Tapi dia nggak sholat, apa emang dia disebut bahwa dia itu punya kepribadian bukan pemimpin? Pasti kepribadiannya tetap pemimpin, tapi karakter dia mungkin negatif gitu ya dari segi moralnya. Jadi kalau kita bicara moral, ada moral itu berarti ada karakter baik. Nah, berarti kita bicara tentang karakter. Jadi kalau karakter itu hubungannya pasti dengan moral gitu ya. Tapi kalau kepribadian itu tidak ada hubungannya dengan moral. Bisa jadi dia itu punya keahlian sebagai seorang marketing, kepribadiannya bisa dia ngobrol dan lain-lain, tapi mungkin dari segi moralnya belum tentu gitu. Ya misal ada seorang influence, ya seorang influence, dia cocok nih di marketing, jadi motivator atau presenter. Ada nggak presenter dengan moral yang atau karakter yang jelek? Apakah setiap presenter itu pun harus karakternya harus baik? Karena ada aja yang karakternya jelek gitu. Jadi kalau hubungannya dengan moral, ya dengan nilai-nilai yang diberikan oleh lingkungan gitu, bahwa oh ini tuh baik, oh itu tuh buruk, nah itu bicaranya tentang karakter. Tapi kalau oh orang ini bisa memimpin, oh orang ini dominan lebih ke diam, lebih banyak ngitung keuangan misalnya ya. Nah, itu disebutnya dengan kepribadian. Jadi harus bisa membedakan ya antara karakter dan kepribadian. Jadi kalau karakter itu erat hubungannya dengan moral atau dengan penilaian ya, penilaian. Jadi ada karakter baik dan ada karakter buruk ya. Misalnya tadi nilai religius dan lain-lain. Terus kalau si kepribadian itu lebih ke sesuatu yang memang sudah menjadi bawaan dia gitu. Seperti itu. Oke, kita coba tes ya. Ini saya udah ada komponen untuk tes. Silakan dicoba. Kita sampai jam berapa ya? Ada waktu ya? Nah, jadi untuk tes yang dilakukan tadi oleh kelompok 4 itu namanya tes kepribadiannya. Yang standiness, compliance. Oke. Ini saya udah kasih link. Silakan diklik linknya. Silakan lakukan tes untuk ngetes kepribadian kalian. Jadi itu nanti hubungannya kalian masuk ke golongan mana? Apakah kalian masuk ke golongan dominance, influence, standiness, atau compliance? Ya, secara kepribadian. Jadi nanti bisa kecek, oh kalau ini berarti dia nggak cocok nih jadi pemimpin perusahaan, karena mungkin dia lebih senang mendengarkan dibanding dia menyuruh orang, gitu ya. Silakan dicoba. Jawabnya harus jujur ya, sejujur-jujurnya. Silahkan dicoba. Nanti kalau sudah selesai, di kolom chat tulis hasilnya apa. Misalnya dominance kah, standiness kah, influence atau compliance. Silahkan dicoba.
Ada yang sudah selesai? Lumayan banyak ya pertanyaannya. Kalau sudah, lihat di hasil analisis yang di kelompok 4, nanti dibandingkan ya, masuknya ke kepribadian yang mana. Sudah beres, Bu. Oke. Coba hasilnya di-chatin di kolom chat ya. Protagonis. Kalau protagonis itu yang seperti apa ya? Kan ada antagonis, ada protagonis. Kamu tingginya di mana? Ininya ekstrovert atau introvert? Yang Bayu, Bu. Yang barusan siapa yang protagonis teh? Yang Bayu, Bu itu.
Oh iya, yang Bayu. Bayu dominan ke mana? Extrovert, introvert? Extrovert 75%. Extrovert. Kalau ininya energinya lebih ke realistis atau lebih ke visioner? Visioner. Oke, visioner. Berarti ada masuk ke tipe-tipe ini ya, dominan ya. Satu lagi, kalau sifatnya lebih rasional atau emosional? Emosional. Emosional. Kalau taktiknya lebih ke dominan ke perencanaan atau lebih ke improvisasi? Ke perencanaan. Perencanaan. Kalau identitasnya tegas atau waspada? Tegas. Oke, tegas. Terus ekstrovert dan visioner ya? Iya, Bu. Emosional dan terencana. Berarti lebih ke dominan ya? Coba cek yang dominan itu yang seperti apa. Tadi orang yang tipe ini lebih suka berurusan dengan orang secara langsung dan terus terang ia cenderung menghargai orang lain yang melibatkan mereka dalam keterus-terangan yang sama. Salah satu tipe kepribadian adalah tipe yang cenderung nyaman dengan konflik, tuh kan, memiliki dorongan untuk menegaskan keinginan mereka dan mengendalikan situasi. Karena orang dengan kepribadian ini cenderung merasa nyaman dengan konflik, ia dapat memulai interaksi yang kompetitif. Cocok nggak dengan ini kepribadian kamu? Lebih ke kepercayaan diri, pencapaian hasil, kepercayaan diri. Cocok, Bu, cocok. Oke. Terus tadi siapa lagi? Cocok? Mudah-mudahan ya punya usaha sendiri. Karena kalau tipe dominan itu lebih kayak ngatur gitu. Mengatur sesuatu. Amin, Bu. Ini Venerdi. Venerdi itu penghibur. Penghibur. Oke, kalau Venerdi, kamu lebih ke pikiran ekstrovert, introvert? Mana siapa? Venerdi? Extrovert, Bu. Extrovert. Terus kalau energi lebih ke visioner atau realistis? Realistis, Bu. Oke, kalau sifat lebih rasional atau emosional? Emosional, Bu. Emosional. Kalau taktik lebih ke perencanaan atau improve? Improve, Bu. Oh, improve di situ ya. Tegas atau waspada? Waspada, Bu. Waspada. Coba kita lihat ke tabel yang dikasih di kelompok 4. Bentar. Mana tadi? Kelompok 4. Kalian sampai jam berapa ya? Takutnya saya kelewat bentar. Sampai 19.40. Oh, udah lebih 1 menit ya? Oke. Nah, jadi dari apa yang kalian dapatkan, itu kan ada narasinya ya. Kalian coba nanti petakan kepada DISC tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 gitu. Nah, jadi nanti kelihatan nanti tipenya kamu itu lebih tipe ke yang mana, tipe maksudnya lebih ke yang mana kalau dari segi pekerjaan ya, dari segi pekerjaan, dari segi pengambilan keputusan gitu. Coba nanti mungkin materi yang kelompok 4 bisa di-download oleh kalian, atau kalian juga bisa download materinya juga di e-learning kalau udah nggak error ya. Mudah-mudahan sudah bisa sih download materi, kalau kemarin katanya masih belum bisa. Nanti coba hasil yang kalian dapatkan itu nanti dipetakan kepada yang DISC tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4.
Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan baik. Saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan boleh live ya.